Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir dicurahkan di tengah-tengah kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Masih Pemarah. Ayat inti Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ada hubungan kuat antara kegembiraan dan harapan hidup. Sebuah studi dilakukan pada 660 orang di atas usia 50 tahun di Oxford, Ohio. Pada tahun 1975, mereka menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa hal, termasuk sikap mereka tentang penuaan. Peneliti memeriksa untuk melihat peserta mana yang masih hidup pada tahun 1998, dan mereka mencatat ketika yang lain telah meninggal. Ternyata mereka yang memandang penuaan sebagai pengalaman positif rata-rata 7,5 tahun hidup lebih lama. Inilah keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dapat diperoleh dari menurunkan tekanan darah atau menurunkan kolesterol, yang masing-masing dapat menambah 4 tahun dalam hidup Anda. Ini juga mengalahkan olahraga, tidak merokok, dan menjaga berat badan yang sehat, strategi yang dapat menambah 1 hingga 3 tahun. Jika Anda bangun pagi ini dengan lebih sehat daripada sakit, Anda lebih diberkati daripada 1 juta orang yang tidak dapat bertahan hidup dalam seminggu. Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya pertempuran, kesepian di penjara, penderitaan karena penyiksaan, atau rasa sakit karena kelaparan, Anda berada di depan 500 juta orang-orang di dunia. Jika Anda dapat menghadiri gereja tanpa takut dilecehkan, ditangkap, disiksa, atau takut akan kematian, Anda lebih diberkati dari 3 miliar orang di dunia. Jika Anda memiliki uang di bank dan di dompet serta uang kembalian ketika membeli makanan, Anda termasuk di antara 8% orang-orang kaya di dunia. Saya harap Anda tidak lagi menggerutu. Mungkin ini saatnya menuliskan beberapa hal yang bisa Anda syukuri. Saya menuliskan sebagai berikut. 1. Untuk pajak yang saya bayar, karena itu berarti saya masih bekerja. 2. Untuk kotoran yang saya harus bersihkan setelah acara pesta, karena itu artinya saya dikelilingi oleh teman-teman. 3. Untuk baju-baju yang sudah agak sempit, karena itu berarti saya punya cukup makanan. 4. Untuk halaman rumput yang butuh dipotong, jendela yang perlu dibersihkan, dan talang yang perlu diperbaiki, karena itu artinya saya mempunyai rumah. 5. Untuk semua keluhan yang saya dengar tentang pemerintah, karena itu berarti kita punya kebebasan berpendapat. 6. Untuk tempat parkir yang saya temukan di ujung tempat parkiran, karena itu berarti saya telah diberkati dengan transportasi. 7. Untuk orang di belakang saya di gereja yang bernyanyi dengan suara sumbang, karena itu artinya saya bisa mendengar. 8. Untuk tumpukan cucian dan setrika, karena itu berarti saya punya pakaian untuk dipakai. 9. Untuk kelelahan dan nyeri otot di penghujung hari, karena itu berarti saya mampu bekerja. Lihat berapa banyak lagi hal yang dapat Anda tambahkan ke daftar bersyukur ini, dan kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengangkat syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan sampai detik ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kiranya ini boleh menolong kami untuk menghidupkan kehidupan yang terbaik di dunia ini, dan selalu bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami, apapun itu. Kami datang menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketika mereka beraktivitas,
Mereka diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan mereka boleh sukses oleh karena Tuhan selalu memberikan kesuksesan kepada mereka. Kalaupun kami diperhadapkan dengan tantangan, kami percaya juga Tuhan di pihak kami dan selalu menolong kami dan selalu membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.